Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Teman-teman sekalian pasti mengikuti berita tentang bagaimana pemerintah Saudi Arabia memberikan izin Ronaldo dan tunangannya untuk hidup dalam satu tempat tinggal. Pemberian izin ini bila dilihat sekilas sederhana, namun ini merupakan isu yang sangat penting dan relevan karena ini menyangkut reformasi fikih Saudi Arabia. Dalam perdebatan yang diliput oleh banyak media, pemerintah Saudi memberikan izin untuk Ronaldo dan pasangannya hidup bersama adalah kasus yang mungkin pertama kali terjadi dalam konteks Saudi modern. Maksudnya ini menjadi diskusi publik. Mungkin kasus serupa diam-diam bisa terjadi karena banyaknya orang asing yang hidup di Saudi, namun kasus Ronaldo lain karena dia adalah mega bintang sepak bola yang sekarang menjadi salah satu olahraga favorit di Saudi Arabia. Sementara di kalangan ulama yang menentukan hukum atau fatwa di negeri ini masih saja berdebat tentang kebolehan sepak bola karena banyak hal yang dalam permainan sepak bola yang menurut mereka keluar dari syariah. Tapi baiklah, dalam tradisi non-Islam seperti tradisi di Barat, hidup bersama sebelum menikah sebenarnya bukan hal lama. Tidak semua orang Barat modern bisa menerima hal seperti ini. Di kalangan masyarakat Barat yang religius, hidup bersama sebelum menikah resmi atau disebut dengan istilah cohabitation itu masih belum bisa diterima. Alasan praktik kohabitasi tersebut ditolak di sebagian masyarakat di Barat karena model hidup bersama laki-laki dan perempuan seperti itu juga ditolak oleh agama mereka. Jadi asumsi yang mengeneralisir bahwa dalam semua tradisi Barat, kohabitasi sebagai hal yang bisa diterima oleh semua dari mereka adalah hal yang salah. Secara hukum, memang tindakan kohabitasi tidak ada sanksinya karena mereka di Barat mengasumsikan bahwa agama itu tidak beroperasi di ruang publik. Karenanya hukum agama itu sendiri tidak menjadi hukum publik bagi mereka. Artinya, pelaku kohabitasi menerima sanksi yang berbeda di Barat apabila dibandingkan dengan negara-negara Muslim, terutama negara-negara secara resmi memakai syariah sebagai hukum positif mereka. Bahkan di Saudi, sebuah hotel, apartemen, dan perumahan tidak diperbolehkan menerima penyewa meskipun itu orang asing apabila mereka tidak memiliki surat menikah resmi. Ketika Ronaldo resmi bermain untuk Al-Nassr, izin untuk kohabitasi menjadi perdebatan di banyak media termasuk media Barat. Media online Football Espana misalnya memberikan judul yang sensasional. Cristiano Ronaldo and Georgina Rodriguez melanggar hukum Saudi Arabia atau Cristiano Ronaldo and Georgina Rodriguez break Saudi Arabian law. Media ini mengatakan meskipun hukum Saudi masih melarang hidup bersama laki-laki dan perempuan tanpa kontrak perkawinan, pihak penguasa mencoba menutup mata dan tidak mempersekusi seseorang. Jelas hukum ini masih digunakan jika ada masalah dan jika ada kejahatan. Permasalahan terbesar sebenarnya bukan pada diri Ronaldo, namun bagaimana negeri Saudi Arabia yang dikenal sangat ketat menjalankan syariah tanpa kompromi memberikan izin kohabitasi. Katakanlah bila hal serupa menimpa orang biasa, apakah Saudi Arabia merelakan perubahan hukum pada mereka yang kohabitasi? Dalam tradisi hukum Islam, kohabitasi adalah dilarang dan pelarangannya itu masuk dalam kategori syariah karena kasus kohabitasi secara jelas disebutkan oleh Al-Quran. Kohabitasi dalam hal ini masuk dalam kategori perzinahan di dalam literatur hukum Islam. Al-Quran secara jelas menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang berzina dihukum atau mendapatkan hukuman dera 100 kali. Apa yang saya sebutkan di atas adalah hukum umum atau qat'i yang berlaku untuk seluruh warga Saudi atau mereka yang mendapatkan izin tinggal di Saudi Arabia, yang harus juga mengikuti hukum Saudi bahwa pasangan yang tidak menikah secara resmi tidak dibolehkan hidup bersama. Dalam prakteknya sudah barang tentu, pasti ada hal yang tidak sesuai dengan hukum yang dicanangkan dengan realitas yang terjadi di lapangan.
Namun sepanjang sejarah Saudi, negeri ini menerapkan hukum perzinaan sangat ketat. Banyak kasus hukum dalam kohabitasi yang ditegakkan oleh pemerintah Saudi Arabia. Lalu bagaimana dengan kasus Ronaldo dan pasangannya? Sepanjang ini memang belum ada pernyataan khusus dari lembaga fatwa Saudi Arabia tentang kohabitasi Ronaldo dan pasangannya, namun dipastikan mereka berdua sudah mendapatkan izin untuk hidup bersama dari negara. Bahkan ada jaminan jika pihak pemerintah tidak akan turut campur dalam masalah Ronaldo ini. Apa yang terjadi dalam kasus Ronaldo ini luar biasa, terutama kaitannya dengan hukum syariah berkaitan dengan perkawinan. Salah satu argumen mengapa pihak yang memiliki wewenang di Saudi untuk masalah ini adalah karena Ronaldo dianggap sebagai kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan oleh Saudi Arabia. Kedatangan Ronaldo di Saudi Arabia dianggap sebagai hal yang seharusnya. Di dalam argumentasi hukum Islam, kehadiran Ronaldo setara dengan situasi darurat untuk meningkatkan martabat Saudi Arabia melalui sepak bola. Hal ini artinya olahraga bola itu sudah dianggap sebagai hal yang pokok bagi Saudi, sehingga untuk meningkatkan sepak bola mereka rela melonggarkan hukum syariah yang selama ini diberlakukan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dalam konteks penerapan hukum syariah atau lebih sempit kita sebut dengan fikih? Pertama-tama, penerapan hukum syariah atau fikih itu secara teoretik memang bisa berubah. Perubahan itu bisa terjadi karena alasan yang sangat penting atau urgent, atau dalam bahasa usul fikih disebut dengan istilah darurat. Darurat itu membolehkan hal yang tadinya dilarang menjadi tidak dilarang. Keputusan yang didasarkan karena keadaan darurat itu disebut dengan keputusan hukum yang menggunakan kerangka makosid. Kohabitasi menurut hukum syariah adalah dilarang, namun karena alasan tertentu dibolehkan. Pertanyaan saya, apakah ini yang memang Saudi Arabia terapkan atau bagaimana? Jika ya, maka sungguh ini presiden hukum syariah yang luar biasa di mana kerangka darurat bisa diterapkan dalam konteks sepak bola. Kedua, kebutuhan negara, katakanlah kebutuhan Saudi Arabia untuk memiliki tim sepak bola yang bagus, menyebabkan negara ini bisa membuat keputusan yang berbeda dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini kohabitasi yang tadinya dilarang berdasarkan bunyi hukum tertulis Saudi Arabia, lalu oleh negara bisa diambil alih. Ketiga, peluang untuk mereformasi hukum syariah ternyata sebenarnya juga terbuka dengan alasan yang cukup kuat. Sebagai catatan, Saudi Arabia adalah negara yang dikenal sangat ketat menjalankan hukum syariah. Kohabitasi masuk dalam kategori dosa besar, namun negeri ini rela tidak memberlakukan hukum kohabitasi ini karena kebutuhan negara untuk memajukan sepak bola mereka dengan mendatangkan Ronaldo dengan pasangannya yang masih belum dalam ikatan pernikahan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.